terjadinya penyebaran COVID-19 yang menjadi pandemi secara global mengharuskan beberapa negara termasuk Indonesia menerapkan lockdown, pembatasan sosial yang berupa sekolah diselenggarakan secara daring, pekerjaan dilakukan dalam rumah, dan masih banyak kebijakan lainnya yang diterapkan di berbagai negara untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19. Di Indonesia, pemerintah melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk membatasi pergerakan serta aktivitas manusia di luar rumah. Semua kegiatan, mulai dari pendidikan, sosial budaya, agama, dan ekonomi dilakukan dengan jarak jauh dari rumah masing-masing. Adanya keterbatasan ini menjadikan beberapa masalah secara multidimensi. Dalam bidang ekonomi, pandemi COVID-19 telah membawa perekonomian nasional dan global ke arah resesi ekonomi. Hal ini ditandai dengan kontraksi atau menurunnya angka pertumbuhan ekonomi nasional saat pandemi terjadi. Perekonomian nasional pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibandingkan pada tahun 2019. Pada triwulan pertama 2020, ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41%, dan pada triwulan kedua 2020 mengalami penurunan pada pertumbuhan sebesar 5,32%. Kontraksi tersebut terutama disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga akibat pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Di sini saat pandemi terjadi, saat ekonomi sedang mengalami resesi, UMKM menjadi sektor ekonomi yang paling terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Mereka mengalami penurunan penjualan produk yang menyebabkan penurunan modal serta pemasukan dan pengurangan jumlah tenaga kerja yang digunakan dan kinerja UMKM lainnya. Selama ini, UMKM Indonesia merupakan punggung penjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Jumlah tersebut mencapai 99% dari total keseluruhan usaha yang ada di Indonesia. Secara rinci, 64,6 juta unit merupakan usaha makro setara dengan 98,67% total UMKM di Indonesia. Sebanyak 798.679 unit merupakan usaha kecil, proporsinya 1,22%, dan usaha menengah hanya sebanyak 65.495 unit dan yang memberikan andil sebesar 0,1% dari total UMKM di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas tentang UMKM Jawa Timur. Seperti kita tahu, yang ketahui sesuai dengan fakta bahwa Jawa Timur merupakan posisi ketiga wilayah yang memiliki jumlah UMKM terbanyak dalam skala nasional setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jumlah UMKM di Jawa Timur mengalami peningkatan selama tahun 2010 sampai 2016, itu tidak secara signifikan. Peningkatan jumlah UMKM ini diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tentunya membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kondisi ekonomi lokal. Permasalahan yang dihadapi UMKM selama pandemi ini, maksudnya UMKM Jawa Timur memberikan dampak yang sangat besar, khususnya pada sektor industri pengolahan sebesar 49% dan sektor penyediaan akomodasi serta usaha, makanan, dan minuman sebesar 45%. Permasalahan tersebut meliputi kekurangan modal, proses produksi yang menghambat, penjualan yang menurun drastis, serta kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, serta proses distribusi barang dan jasa yang terhambat. Sekalipun UMKM menjadi pelabuhan perekonomian Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa UMKM mengalami kalah bersaing dengan perusahaan baik nasional maupun swasta karena beberapa perbedaan yang ada dari segi modal, teknologi yang dikuasai, serta jumlah tenaga yang ada, dan yang paling penting adalah perbedaan inovasi dan kreativitas antara UMKM maupun dan perusahaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen terus memperkuat dan memperbaikkan UMKM untuk segera bangkit dari imbas pandemi COVID-19. Pendirian rumah kurasi yang bertujuan untuk menyeleksi produk UMKM sebelum dikirim ke luar negeri agar produk memiliki standar yang baik dari sisi kualitas yang dapat meningkatkan daya saing. Kurasi produk UMKM merupakan proses menjaga nilai serta mengelola produk UMKM untuk dapat dikembangkan atau dilestarikan di kemudian hari. Rumah kurasi sendiri merupakan rumah kurasi yang didirikan oleh Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Khalifah Indar Parawansa, menyatakan bahwa ada total 318 produk UMKM yang telah bersertifikasi dengan detail, 17 UKM dikurasi dengan peran tembus pasar ekspor, kemudian 42 UKM untuk pasar modern, dan 259 UKM dalam pasar tradisional.
Dari segi pembiayaan, pemerintah Jatim terus menambah jumlah dana yang diberikan untuk kredit bagi UMKM selama masa pandemi, yaitu pada tahun 2019 nominal diberikan untuk kredit UMKM Jawa Timur sebesar 159,9 triliun rupiah. Tahun 2020 159,5 triliun rupiah dan tahun 2021 sebesar 180,1 triliun rupiah. Selain tingkat Jawa Timur secara umum, beberapa kota Jawa Timur yang saya contohkan ini adalah Surabaya dan Madiun. Surabaya aktif dalam memberdayakan UMKM daerahnya dengan memberikan pendampingan, perlindungan, dan pemberian dana bagi UMKM dengan menetapkan berbagai strategi. Contohnya, pemerintah Surabaya mewajibkan para ASN atau aparatur sipil negara untuk menggunakan produk UMKM Kota Surabaya selama bertugas. Hal ini dicontohkan oleh Pak Heri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya yang selalu menggunakan produk UMKM lokal di setiap kunjungan dinasnya. Untuk mengembangkan inovasi UMKM produk, Eri mengajak 14 desainer UKM Surabaya untuk berkolaborasi dengan 16 pembatik Surabaya yang menciptakan 8 motif batik yang dikenal dengan batik Surabaya. Dalam bentuk digitalisasi untuk mengembangkan UMKM, pemerintah Kota Surabaya menggunakan aplikasi e-Pekan Surabaya yang merupakan e-commerce permintaan utama yang memasarkan produk yang dibutuhkan untuk para pelaku usaha potong lokal. Produk yang dijual beragam, mulai dari kebutuhan rumah, sembako, hingga produk tangan karya UMKM lokal. Dalam meningkatkan pemasaran secara offline, pemerintah Surabaya juga mengembangkan sentra wisata kuliner di berbagai wilayah dengan terus melakukan pembenahan pada pembangunan tempat. Selanjutnya ada Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun juga sama melakukan pengembangan pada UMKM lokal. Cara yang mereka lakukan adalah dengan memaksimalkan dana APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah untuk mengembangkan UMKM melalui pengembangan tempat usaha, berbagai macam pelatihan UMKM, dan lain sebagainya. Seperti pelatihan mengenai dinas tenaga kerja dan pihak swasta untuk melakukan pelatihan di beberapa sektor UMKM, salah satunya pada sektor makanan, memberikan fasilitas kepengurusan sertifikat PIRT atau pangan industri rumah tangga, sertifikat halal, dan surat izin melakukan usaha tanpa dipungut biaya. Terakhir, Kota Madiun juga mengadakan acara virtual expo yang bersama dengan perwakilan Bank Indonesia berdiri dengan menampilkan berbagai hasil UMKM para pelaku usaha Madiun di beberapa daerah lain. Kesimpulan dari video ini adalah UMKM merupakan sektor ekonomi yang paling berdampak pada COVID-19. Dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membatasi pergerakan masyarakat, menjadikan UMKM kehilangan omset penjualan, bahkan ada yang terpaksa berhenti karena kurangnya modal. Adanya inovasi, kreativitas, seperti dilakukan dalam usaha UMKM akan terus bertahan di tengah pandemi. Pemerintah juga perlu memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan UMKM di sektor regional maupun nasional. Kontribusi nyata yang dilakukan pemerintah itu membawa dampak yang sangat baik terhadap pertanian UMKM. Sekian dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.